Oke, akhirnya di video kali ini kita akan bahas tentang gather ya. Gather ini adalah kebalikannya scatter ya. Oke, ini kebalikan scatter ya. Ininya kebalikan scatter yang menyebarkan elemen. Jadi bukan menyebarkan elemen, memecah elemen, tapi dia mengumpulkan elemen. Jadinya kalau masing-masing rank punya data dikumpuli di satu array gitu ya. Oke. Jadi manfaat getter ya, artinya untuk mengumpulkan ya, atau bisa digunakan untuk penyortiran atau pencarian ya. Mana gini, gimana kita mau mencari kalau misalnya kita gak kumpulin dulu kan gitu ya. Jadi kebalikannya merah, hijau, biru, uh, biru muda dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa menyusun pipeline. Jadi pipeline ini bisa kita gunakan untuk ini ya, mengkerucutkan gitu ya nanti sana ya. Ini mengecilkan pipeline ya. Kayaknya menarik data dia gitu ya, silakan dibaca. Ya, akhirnya identik dengan getter kebalikannya ya. Akhirnya siang dan malam gitu. Oke, ya. Oke, jadinya ada juga receive count, jadinya seberapa yang mau diterima itu bisa kita atur ya. Tapi ini mungkin kita nggak bahas dalam pemrograman karena di Python sedikit agak bermasalah. Sebagai gantinya kita akan nanti bahas alligator ya. Oke, ini ya. Contoh sederhana dari getternya bisa kita lihat seperti ini. Kita sederhanakan dulu. Ya. Jadi misalnya ini bisa variabel tunggal, bisa array, bisa macam-macam. Jadi ini data ya, datanya dulu ya, baru di getter ya. Ini kurang lebih bisa kita anggap di sisi pengirim ya, pengirim. Root sama dengan nol. Jadinya root di sini bukan berarti pengirim tapi penerima ya, penerima. Jadinya di sini bisa kita lihat tipe datanya dan datanya ya. Coba kita jalani ya. Otomatis kalau rank kan dari 0 sampai 5 ya, kalau di sini minus n sama dengan 6 ya. Oke. Oke. Ini yang diterima adalah dalam format list ya, dan 0 sampai 5. Nah, bagaimana kalau misalnya ini berupa array gitu ya. Array misalnya 67, 58, 9 ya, itu. Ya. Rank ya. So, ini kita isengkan rank kali gitu ya. Entah apa ini gitu kan ya. Oke. Ini kita bikin rank minus gitu ya, biar ranknya ada terlibat gitu ya, rank plus itu kan ya. Oke, seperti itu kita bisa koleksi, kita jalani. Bisa kita lihat jadinya ini ya, apa namanya, array dalam array, dan ini tetap tipenya adalah list. Jadinya bukan seperti di C atau Java yang agak complicated dalam hal itu ya. Jadinya apa namanya, harus kita daftarkan array dua dimensi dan sebagainya. Kita tidak perlu dalam uh, Python gitu ya. Makanya Python jadi idola gitu ya. Oke, ya. Oke, itu ya. Selanjutnya bagaimana kalau di NumPy gitu ya. NumPy-nya di sini bisa kita lihat ya, sama seperti yang kita bahas di scatter, tapi ini kebalikannya gitu ya. SN buffernya 10 dan tipe ini akan menyediakan, ini beda ya dengan empty yang tadi gitu ya. Zeros itu nanti akan membuat matrix yang isinya 0 gitu ya, dan tipe datanya integer. Kalau misalnya double ya 0,00 gitu ya, tambah dengan rank. Intinya beda. Kalau misalnya list biasa kalian tambahkan dengan angka, dia akan error ya. Tapi kalau dalam matrix NumPy itu, kalau kalian tambahkan dengan angka, dia akan menambahkan setiap anggota daripada matrix tersebut. Jadi misalnya kalau nolnya awalnya sebanyak 10 kali ditambahkan dengan satu ya, semuanya jadi satu gitu ya. Seperti itu bedanya ya dengan apa namanya, list biasa gitu NumPy ya. Ini kita bahas lebih detail di setelah UTS ya.
Oke, di sini kita membuatkan, jadi zero sama empty beda ya. Kalau empty itu kosong dia, ya known semua isinya. Kalau zeros itu nol. Ini kalau empty kita tambahkan ya error juga gitu, ya beda. Makanya zero sama empty. Ya. Oke, sebanyak y sebanyak size, jadinya misalnya kalau orangnya 6, 6 kali 10 ya. Seperti itu getter ya. Ini kita menggunakan send buff dan receive buff sama ya kurang lebih ya. Ini G-nya G besar ya. Oke, ini sini bisa juga kita ini apa namanya sorting berdasarkan urutan daripada ranknya gitu ya. Ini bisa kita sorting. Oke, ini kita coba jalani. Ya, hasilnya seperti itu ya. Kita jalani lagi. Ya, urutannya sama karena kita sudah mengurutkannya. Ya, begini cara mengurutkannya, assert gitu ya, dimajukan ulang yaitu dengan i dan ini berdasarkan sumbu y-nya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa bahas algetter ya. Algetter apa sih bedanya gitu ya. Ini codingannya simpel, tidak ada root ya, tidak ada root. Jadinya apa bedanya gitu ya. Ini jadinya ini bisa kita lihat ya gambar hasilnya langsung ya. Jadi yang gini, kalau getter biasa kan dari banyak ke satu ya. Kalau algetter dari banyak ke banyak ya. Makanya tidak ada tujuannya. Ini gini, misalnya setiap rank ada angka 0 sampai 5 gitu kan ya. Jadinya kan kalau getter biasa kan 0 sampai 5-nya itu disimpan di uh, rank 0 kalau misalnya rootnya sama dengan 0. Nah, tapi kalau misalnya dalam MPI Algetter ini semuanya menerima gitu. Jadinya dikumpul dari semuanya dapat hasil kumpulannya gitu ya. Jadinya modelnya gitu. Jadinya modelnya apa ya? Ada yang bawa donat, ada yang bawa permen, ada yang bawa coklat gitu ya. Setelah di all gather semua dapat semua gitu ya, intinya semua dapat donat, permen dan coklat gitu. Semua dapat gitu ya, perumpamaannya ya. Ini digunakan kapan kalau misalnya mengumpulkan data dari berbeda, datanya itu dijadikan satu dan setelah jadikan satu diproses semua daripada di getter habis itu kita broadcast lebih baik kita all getter saja begitu ya. Itu. Nah, terakhir ya kita bahas bukan gather tapi all to all gitu ya. All to all. Oke. Jadi all to all ini ketika kita mau melakukan ini ya. Apa namanya? Uh, perkalian matriks yang bertingkat gitu misalnya. Ininya sini ada set data dan receive data. Ya, sini juga tidak ada rootnya sehingga semua data menerima gitu ya. Ini kita coba apa yang dikirim sih gitu ya, apa yang dikirim. Yang plus satu berarti mengabaikan nol, ini nol jadi satu gitu ya. Numpy don't arrange, ya, ini variasi ya. Tidak ada SNP-nya gitu. Jadi size dikalikan dengan ini adalah ini ya, apa namanya, sumbu X-nya saja, satu dimensi ya. Dan tipenya adalah float. Jadi size kali A size, jadinya A size-nya adalah satu. Berarti size-nya kalau 6 berarti 6 gitu ya. Seperti itu. Receive data ya sini. Jadi yang diterima adalah ini ya. Size kali A size jadinya ini juga 6 kalau misalnya ini ya. Dan dikirim seperti itu. Dan hasilnya seperti apa gitu ya, bisa kita lihat di sini. Ya, bisa kita lihat ya. 0 menerima 0, 0, 0, 0, 1 menerima 1, 2, 3, 4, ya. 3 menerima 3, 6, 9, 12, 2 menerima 2, 4, 6, 8. Sehingga di sini otomatis ada all getter, seperti all getter tapi hasilnya bisa beda-beda karena dilakukan perkalian matriks. Nanti ini banyak digunakan di machine learning gitu misalnya apa namanya ini ya pembobotan di artificial neural network dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak digunakan itu.
ya. Jadi itu all to all adalah all getter yang bisa dimodifikasi, gitu ya. Lebih ya, nanti kita bahas lebih. Ini sebagai bonus, ini all to all nggak akan saya keluarin di UTS itu enggak ya. Yang simpel-simpel aja lah. Karena kondisi juga gini ya, kita nggak maksimal bisa menjalankan perkuliahan. Oke, sekian tentang Getter. Terima kasih.